وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tiada kata yang pantas kita ucapkan dan yang selalu kita ucapkan melainkan kata-kata yang selalu menunjukkan diri kita menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang bersyukur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang paling besar. Jadinya diri kita seorang muslim, seorang mukmin, ini semua adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka wajib seorang muslim mensyukurinya dengan melakukan pintu-pintu ketaatan dengan penuh mujahadah kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah diantara bentuk wujud syukur seorang muslim terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita telah membaca sedikit apa yang dicantumkan oleh Imam Nawawi daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam babul wasiyah bin nisa, memberikan wasiat kepada para wanita. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan ini telah kita terangkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada para suami untuk menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Wa'ashiruhunna, dari kata-kata mu'asyarah. Wa'ashiruhunna maknaha al-musahabah wal mu'amalah, menemani dan menggauli, bergaul. Fayu'amiluhal insan bil ma'rufi wa yusahibuha kadzalik. Maka seorang suami dia mesti menggauli istrinya, bergaul dengan istrinya, menemani istrinya dengan baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan telah kita terangkan di pertemuan yang telah berlalu, ya, kenapa Allah Jalla wa Ala memerintahkan seorang suami bergaul dengan istrinya, menemani istrinya dengan baik.
Dikarenakan seorang wanita memiliki hak-hak atas suaminya. Dikarenakan seorang wanita memiliki hak atas seorang laki-laki. Bahkan haknya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada'. Ketika Hajjatul Wada' disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hak seorang wanita yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Dalam menunaikan hak itu, tunaikanlah dengan baik. Bergaullah dengan para istri dengan pergaulan yang baik, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla wa ala mengatakan selanjutnya, wa qala ta'ala, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian kendati pun kalian berusaha. Ya. Ini kepada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Jadi keadilan utuh itu memang tidak bisa. Walau harastum, kata Allah Jalla wa ala, kendati pun kalian sangat berusaha untuk menciptakan sebuah keadilan itu, tapi tidak akan bisa. Keadilan dengan sempurna ini tidak akan mungkin. Tetapi keadilan yang zahir ini wajib ditunaikan oleh seorang suami, dan ini bentuk daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, keadilan tinggalnya seorang suami menemani istrinya, bermalamnya dia dengan istrinya, ini mesti adil. Kemudian nafkah yang dia berikan mesti adil. Ini yang zahir. Tetapi seperti al-mahabbatu wal mawaddah, ini sulit untuk adil. Karena biasanya ini kembali kepada kepribadian seorang istri. Tentu berbeda jika seandainya istri yang satunya memiliki memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa dalam agamanya, ketaatannya serta ketundukannya kepada suaminya, berbeda dengan yang satu. Tentu kecintaan seorang suami akan berbeda, dan ini sulit, menyatukannya sulit. Tetapi tidak diperbolehkan untuk melihatkan sesuatu yang lebih kepada yang lain. Tetapi yang zahir seperti nafkah, bermalamnya seorang suami di rumah istrinya, tinggalnya seorang suami di rumah istrinya, ya, maka ini dituntut seorang untuk berlaku adil. Tetapi dalam semua perkara, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan cenderung kepada yang satu tanpa yang lain, sehingga yang satu terkatung-katung dia. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Jika seandainya kalian berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Imam Nawawi membawakan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian dia bawakan ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail. Kendati pun keadilan dengan utuh tidak akan mungkin bisa. Namun keadilan yang dituntut bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, keadilan yang zahir yang kita sebutkan tadi. Ya. Fala tamilu kullal mail. Apa di antara mu'asharah bil ma'ruf yang dituntut? Fala tamilu kullal mail. Jangan cenderung kepada salah satunya. Ya, memperlihatkan kasih sayang yang lebih kepada yang kurang disayangi oleh suaminya. Suami misalnya lebih menyayangi atau lebih mencintai istri yang pertama dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada istri tersebut. Ya, kemudian dia perlihatkan dengan jelas harapan istri yang kedua. Ini tidak boleh. Hal yang seperti ini bentuk daripada tidak adanya mu'asharah bil ma'ruf. Makanya ketika Allah Jalla wa ala mengatakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah, ini adalah bentuk daripada mu'asharah bil ma'ruf. Wa in tuslihu
wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. Ma'asyarul muslimin ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Setelah Imam An-Nawawi membawakan dua ayat, yang pertama surat An-Nisa ayat 19, yang kedua An-Nisa juga ayat 129. Ya. Intinya dua ayat ini memberikan wasiat kepada seorang suami untuk selalu berbuat baik kepada istrinya. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis-hadis di dalamnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa' muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain al mar'atu kadh-dhila'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha awaj. Wa fi riwayatin li muslimin innal mar'ata khuliqat min dhila'in lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa fiha awaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha qalaquha. Qauluhu awajun huwa bi fathil in wal waw. Hadis 273 datang dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah wasiat terhadap wanita tentang kebaikan-kebaikan. Berilah wasiat kebaikan-kebaikan terhadap para wanita. Para ulama ketika menerangkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada istausu bin nisa'i khaira, berikanlah wasiat kebaikan-kebaikan kepada para wanita. Berikanlah para wanita wasiat terhadap berikanlah para wanita wasiat berupa kebaikan-kebaikan. Disebutkan ada beberapa makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira, ada beberapa makna daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah saling berwasiatlah kalian. Siapa? Para suami. Saling berwasiatlah kalian sesama kalian, saling mengingatkan agar kalian melakukan kebaikan-kebaikan untuk istri-istri kalian. Ya. Suami A mengingatkan suami A, suami si fulanah mengingatkan suami si fulanah agar mereka melakukan berbuat baik kepada istri-istrinya. Ini makna yang pertama disebut oleh sebagian para ulama, ya. Istausu bin nisa'i khaira, di antara makna atau keterangannya adalah saling memberi wasiatlah kalian wahai para suami agar untuk berbuat baik kepada istri. Ya. Nah, ini jadi suami saling mengingatkan. Seorang suami mengatakan kepada temannya, seorang suami juga, ya, jangan lupa engkau selalu menjaga istrimu, berbuat baik kepada dia. Ya, jangan sampai engkau menzaliminya, jangan sampai engkau menganiayanya. Wajib bagimu untuk menunaikan hak-haknya, dan mesti engkau bergaul dengannya dengan pergaulan yang baik. Saling berikan wasiat, saling mengingatkan. Ini makna yang pertama. Kemudian disebutkan juga di antara maknanya disebutkan adalah istausu bin nisa'i khaira, memberikan wasiat kepada diri sendiri, ya, agar diri ini berbuat baik kepada wanita.
mengingatkan diri sendiri agar diri ini berbuat baik kepada wanita, kepada istri. Diingatkan, ya. Dan ini mesti dengan azam, dengan tekad yang bulat. Ingat selalu, ya, bahwa ketika seorang laki-laki melamar seorang wanita dan diterima lamarannya, kemudian terjadi akad dengan wali si wanita ini adalah mitsaqan ghalidha, ikatan yang begitu kuat. Jangan disia-siakan dengan pergaulan yang tidak baik yang diperlakukan oleh seorang suami kepada istri. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa laqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Kami telah mengambil dari kalian tali ikatan yang kuat, tali ikatan akad nikah. Jangan sampai tali ikatan yang kuat ini dilemahkan oleh buruknya pergaulan seorang suami terhadap istrinya. Maka seseorang dia mesti mengingatkan dirinya sendiri, berazam, ya, untuk selalu menebarkan kebaikan-kebaikan dalam pergaulan kepada istrinya. Ini diantara makna yang disebutkan. Sebagian mengatakan istausu bin nisa'i khair, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ambillah dariku wasiat-wasiat yang baik terhadap seorang wanita. Apapun yang diwasiatkan oleh Nabi terhadap seorang laki-laki untuk wanita, wahai para suami, ambillah. Inilah disebutkan diantara oleh ahli ilm secara garis besar tiga makna daripada atau keterangan daripada istausu bin nisa'i khaira, yaitu saling mengingatkan di antara suami, saling mengingatkan untuk menjalankan hak istrinya dengan baik, kemudian memberikan peringatan kepada diri sendiri, kemudian menerima wasiat-wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para suami yang mereka tunaikan kepada istri-istrinya. Ini semua ma'asyiral ikhwah, pentingnya menjaga muamalah atau muasyarah bil ma'ruf. Pentingnya menjaga muasyarah bil ma'ruf. Maka Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Kenapa demikian ma'asyiral ikhwah? Fa innal mar'ata khuliqat min dila', kata Nabi. Sesungguhnya para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'la. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau ingin berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau tinggalkan itu tulang rusuk, dia tetap akan bengkok. Fastausu bin nisa. Selalulah kalian memberikan wasiat yang baik untuk para wanita. Apa maksud dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ma'asyiral ikhwah? Bahwa seorang suami dia tidak bisa mengeraskan istrinya sedikit pun, tidak bisa. Dan inilah kudrat seorang wanita, memiliki kekurangan-kekurangan, ya. Jika seandainya dipaksa memperbaiki kekurangan-kekurangannya, dia akan semakin bengkok, akan semakin rusak. Maka dipesankan oleh Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Yang mesti dilakukan oleh seorang suami, selalu membimbing istri, memberikan wasiat kepada istri dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan memaksa-maksa, ya, sampai menghardik istrinya, sampai mencaci maki istrinya. Na'udzubillah. Yang ada seorang wanita tidak akan berubah. Yang ada semakin mendongkol kepada suaminya, semakin membenci suaminya, semakin tidak ikhlas melayani suaminya. Ini pesan oleh Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Disebutkan, kenapa? Disebutkan tadi, kita sebutkan. Kalaupun kita berusaha mengeraskan dia, merubah dia, memaksa dia, kasar tahu, kata Nabi.
engkau akan mematahkannya. Artinya seorang suami dia mesti bisa bergaul dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang lembut, dengan pergaulan yang ringan, dengan pergaulan yang sangat baik. Ya, ingat saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana pergaulan Nabi dengan pembantunya. Luar biasa. Pergaulan yang sangat hasanah. Anas menceritakan, pergaulan yang sangat hasanah. Tidak pernah Nabi SAW menghardik pembantunya. Seperti apa pergaulan Nabi SAW kepada pembantunya? Muamalah hasanah. Pergaulan yang begitu baik. Enggak terbayang di benak kita bagaimana kiranya kepada istrinya Rasulullah SAW. Kalau pembantu saya diperlakukan seperti itu oleh Nabi, pelayan dia, khadim dia diperlakukan dengan perlakuan yang begitu mulia oleh Nabi SAW, tidak ada kata-kata laknat, tidak ada kata-kata hardik, tidak ada kata-kata kasar, apalagi terhadap istrinya. Sementara Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu wahai para suami yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah suami yang paling baik kepada istri saya, kata Nabi SAW. Jadi kalau kepada pembantu saja disebutkan oleh Anas bagaimana mulianya perlakuan Nabi SAW kepada pembantunya, itu sudah akan terbayang lagi di dalam benak kita bagaimana perlakuan yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang selalu ditebar oleh Nabi SAW di tengah-tengah istrinya. Makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Syekh bin Baz ma'asyarul ikhwan suatu ketika pernah ditelepon oleh seseorang, ya, pernah ditelepon oleh seseorang yang dia menceraikan istrinya. Ditelepon oleh seorang pemuda yang sudah menikah, dia menceraikan istrinya karena ada kendala-kendala, sesuatu yang terjadi di rumah tangganya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengucapkan sebuah ucapan yang luar biasa, menjadi renungan bagi seorang suami. Apa kata Syekh bin Baz? Ya waladi, ya ibni, ya bunai, wahai anakku. Ini seorang pemuda. Wahai anakku, tidak ada di muka bumi ini bidadari. Artinya apa? Seperti apapun seorang wanita itu wajib memiliki kekurangan-kekurangan. Fid dunya ma fiha hurun ain, kata Syekh bin Baz. Wahai anakku, di dunia ini tidak ada bidadari. Engkau mengharapkan istrimu sempurna di hadapanmu, sempurna melayanimu, tidak ada bidadari. Artinya tidak ada wanita yang tidak cacat, tidak ada wanita yang tidak memiliki kekurangan. Ini Nabi menyebutkan tadi seperti apa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja ma fid dila'i a'la fa in dhahabta tuqimu kasarta. Kalau engkau tetap berusaha meluruskan dia, maka dia akan patah. Dipaksa semakin rusak. Artinya apa? Kembali kepada kalimat yang pertama, istausu bin nisa'i khaira. Nabi membuka wasiatnya dengan istausu bin nisa, dengan kalimat-kalimat wasiat. Nabi menutup hadisnya fastausu bin nisa. Kembali Nabi tutup dengan kalimat-kalimat wasiat. Ini penting ini ma'asyarul muslimin. Ya, maka yang mesti dijauhi bergaul dengan seorang wanita adalah sifat al-ghadab, emosi. Setiap masalah yang selalu dikedepankan al-ghadab, emosi dengan seorang wanita, maka tidak akan berujung. Masalah akan semakin lunyah. Oleh karenanya ma'asyarul ikhwah, kalau kita perhatikan bimbingan ilahiyah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wanita-wanita yang kalian takutkan atas mereka, kenakalan-kenakalan mereka, sudah mulai nakal, sudah mulai bertingkah, sudah mulai melakukan sesuatu yang tidak baik, sudah mulai tidak menunaikan hak suaminya. Ketakut kalian terhadap hal itu, kata Allah Jalla wa'ala, fa'iduhunna, kalian berikan mereka nasihat. Bukan sekali, bukan dua kali, nyinyir dalam berikan nasihat. Wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Bahkan tidak usah berbicara dengan istri tersebut.
Kalau seandainya itu tidak mempan juga, wadribuhun, pukul mereka. Kata para ulama, pukulan yang mengingatkan, bukan pukulan yang ujung-ujungnya akan semakin membengkokkan dia, tidak. Darbun ghairu mubarrih, kata para ulama. Pukul dia, pukulan yang bukan menyiksa, pukulan yang mengingatkan saja, tanbih, tadzkir. Ya, diberikan nasihat dengan penuh kelembutan tidak bisa. Kemudian ditinggalkan dia juga tidak bisa. Ingatkan dengan memukulnya. Darbah ta'dibiyah, pukulan yang mendidiknya, yang mengingatkan dia. Ini bimbingan ilahiyah, ma'asyiral ikhwan. Itu sebabnya kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lah, fa in dhahabta tuqimhu kasartah, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Fastawsu bin nisa. Apa yang kita sebutkan tadi tentang perkataan Syekh bin Baz ini luar biasa, ya. Kalimah jamilah, kalimat yang sangat indah. Fid dunya ma fiha hurun 'ain. Wahai anakku, di dunia tidak ada bidadari. Artinya apa? Wajib ada kekurangan-kekurangan, wajib ada sesuatu yang cacat pada dirinya. Maka sesuatu yang mesti ditunaikan oleh seorang suami ini dia, apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Fastausu bin nisa. Wa fi riwayah fi sahihain al-mar'atu kad-dila' in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha awaj. Ya, sama keterangannya. Seorang wanita, ya, diciptakan dari tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha. Kalau engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Ketika engkau bersenang-senang dengannya, engkau bersenang-senang dengannya, namun di dalamnya tetap terdapat sesuatu yang bengkok. Wa fi riwayati li muslimin innal mar'ata khuliqat min dila' lan tastaqima laka ala tariqatin. Engkau tidak akan bisa, ya, meluruskan dia di atas satu jalan. Fa in istamta'ta biha wa fiha awaj. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Jadi kalau dipaksa juga tetap tidak akan bisa. Maka wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi, fastausu bin nisa'i khaira. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa fi hadza tawjihun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila mu'asyaratil insan li ahlihi wa annahu yanbaghi an ya'khudha minhumul afwa wa ma tayassara kama qala ta'ala khudhil afwa ya'ni ma ufiya wa sahula min akhlaqin nas wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Di dalam hadis yang telah berlalu, ini adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang suami untuk selalu bergaul dengan istrinya. Untuk selalu bergaul dengan istrinya, selalu mengedepankan pemberian maaf terhadap kekurangan-kekurangan seorang wanita, ya, dan selalu memudahkan urusannya. Fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Apabila seorang wanita tersebut, kata Allah Jalla wa Ala, telah taat kepada kalian, jangan lagi berusaha menyulit-nyulitkan, mencari celah-celah kesalahan dia. Ya. Mencari celah kesalahan dia. Setiap seorang suami melihat kekurangan istrinya, seketika itu lihatlah kelebihannya. Ini salah satunya. Karena kekurangan itu akan ada, ini apa disebutkan oleh Nabi. Dipaksa untuk lurus akan patah. Ya, dipaksa untuk lurus akan patah. Dibiarkan dia akan bengkok. Maka setiap dia melihat kekurangan pada istrinya dalam apapun, maka mestilah dia hadirkan kelebihan-kelebihannya. Mesti. Kecuali cacat-cacat yang bersifat fatal. Kehormatan dia di dalam agamanya ini beda lagi. Ya.
Bahkan seorang suami dia mesti cemburu. Kalau tidak cemburu dia dayus. Ketika dia melihat istrinya dengan laki-laki yang lain, bermesraan dengan laki-laki yang lain, mungkin dia bekerja ya sebagai guru di tempat yang guru laki-laki dengan perempuan bercampur. Dia bekerja di kantor, kemudian tidak menjaga harga dirinya sebagai seorang wanita. Ini suami wajar marah, cemburu, tapi tetap marah dengan baik. Juga tidak boleh sampai sampai memukulnya dengan pukulan yang menyiksa seorang wanita tersebut, tidak. Tetapi itu beda tentunya, ya, itu berbeda. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua. Jadi inti daripada hadis yang pertama, seorang suami sangat dituntut untuk berlemah lembut bergaul dengan istrinya. Setiap istri yang melakukan sesuatu yang tidak baik, ada kekurangan dalam pelayanan istrinya terhadap dirinya, membersihkan rumah, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makan dan minumnya, ya, dalam segala hal, maka seorang suami mengedepankan pemberian maaf dan selalu memudahkan jalan istrinya, dan selalu memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada istrinya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Syekh bin Baz tadi ini sangat penting kita bawa kemana-mana. Ya, kita bawa kemana-mana bahwa di dunia ini tidak ada bidadari. Bidadari nanti di surga tidak ada kekurangan sedikit pun. Sempurna diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi di dunia tidak ada bidadari. Artinya apa? Jangan sedikit ada kekurangan kita langsung ya bertindak dengan semena-mena terhadap wanita. Ini sesuatu yang dilarang. Nabi memulai hadisnya dengan wasiat, menutup hadisnya dengan wasiat. Ini bertanda penting seorang laki-laki memperhatikan muamalah bil ma'ruf terhadap istrinya. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ba'atha ashqaha ba'atha laha rajulun azizun 'arimun mani'un fi rahtihi thumma dzakara an-nisa' fa wa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yawmihi thumma wa'adhahum fi dhahkihim min ad-dartati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al muttafaqun alaih. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat muliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua ini masih di dalam ya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang suami untuk seorang suami ini selalu menggauli istrinya dengan pergaulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Suatu ketika ma'asyiral ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya, menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, dan ini biasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat-wasiat. Nabi selalu luar biasa menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Lewat khutbah disampaikan oleh Nabi. Kemudian ketika mengajarkan para sahabat, bahkan ketika sendiri-sendiri disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang sahabat Abdullah bin Zam'ah, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan nasihat. Di dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa poin disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, Nabi menyebutkan tentang unta Nabi Saleh. Ini salah satu mukjizat ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada Allah sebutkan di dalam surat Hud ya tentang mukjizat Nabi Saleh. Tetapi unta ini akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Ini cerita dalam Al-Qur'an. Yang akhirnya kaumnya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum yang tidak beriman dilaknat, disambar petir. Begitu disembeli oleh salah seorang yang kuat dari kaumnya,
Ya, kebenciannya kepada Nabi Saleh, kufurnya kepada Allah Jalla wa Ala, tidak mau. Nabi Saleh telah memberikan pesan, jangankan dibunuh, diganggu-ganggu pun tidak boleh itu. Unta betina itu. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Keluarnya unta. Tetapi ternyata orang ini luar biasa kekufurannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kebenciannya kepada Nabi Saleh. Sampai mereka bunuh unta, mereka sembelih. Begitu datang Nabi Saleh marah. Ya. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, bersenang-senanglah kalian, bersukaria kalian 3 hari saja. 3 hari saja, kata Nabi Saleh. Setelah itu tunggulah siksaan dari Allah Jalla wa Ala. Diingatkan oleh Nabi Saleh, mereka justru semakin lalai. Hari pertama masih biasa, hari ketiga cuaca begitu gelap, langit begitu gelap, hujan lebat, dan mereka disambar petir, dilaknat dan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika khutbah itu Nabi menceritakan tentang itu. Ya, disebutkan oleh Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kisahnya. Dan bagaimana siksaan Allah berikan kepada mereka karena mereka ingkar. Dan begitulah ma'asyiral ikhwah, masyarakat-masyarakat yang ingkar, ya, cepat atau lambat akan diturunkan teguran atau siksaan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan kaum Sabah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kepada penduduk negeri Sabah kenikmatan yang luar biasa. Terdapat pada negeri Sabah, kata Allah Jalla wa Ala. Allah sebutkan dalam surat Sabah, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Terdapat pada tempat tinggal mereka itu tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. Jannatani an yamini wa shimal, 2 kebun ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelah kanan jalan, sebelah kiri jalan. Disebutkan oleh para ulama, nikmat yang Allah berikan kepada negeri Sabah itu luar biasa. Bahkan sejauh apapun orang negeri Sabah menginginkan perjalanan, melakukan perjalanan, tak butuh pada bekal. Tak butuh pada bekal. Begitu mereka lapar, tinggal memetik itu buah daripada kebun an yaminin wa shimal. Kurma yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu lebat. Pohon anggur yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu lebat buahnya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah oleh kalian rezeki dari Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepada Tuhan kalian. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian ini negeri yang indah dan kalian akan selalu diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rabbun ghafur. Fa'a'radu, kata Allah, tapi mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Kami turunkan kepada mereka, kami kirimkan kepada mereka banjir besar. Bahkan begitu mereka semakin kafir atas utusan-utusan yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami cabik mereka secabik-cabiknya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, cepat atau lambat ketika penduduk negeri kufur, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, akan diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk satu negeri beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kami turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit diturunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dari bumi karena hujan diturunkan hujan rahmat, bukan hujan laknat, hujan nikmat, bukan hujan musibah. Maka karena air hujan yang turun menyirami bumi, tumbuhlah tanaman-tanaman. Tanaman itu pun bisa dimanfaatkan oleh manusia ketika mereka bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika penduduk satu negeri menginginkan kebaikan di negeri, jadilah mereka penduduk yang beriman. Ya. Dari mana? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mengajak tetangga, masyarakat, teman-teman.
Mereka akan menjadi satu bangsa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pada kesempatan itu disebutkan cerita tentang unta ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika khutbah itu disebutkan oleh Abdullah ibn Zam'ah. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang ya perlakuan yang tidak baik. Perlakuan seorang laki-laki terhadap istrinya, perlakuan yang semena-mena, yang memperbudak istrinya, bahkan lebih dari itu. Ya, menyiksa. Ya. Jadi ketika seorang istri dia berada di bawah suaminya, karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang seorang laki-laki itu berada di atas sebagai seorang pemimpin, istrinya ibarat rakyat. Tetapi hak seorang suami menjadi seorang pemimpin, hak seorang suami jadinya diri sebagai seorang pemimpin, hakul qiwamah. Kalau kita baca dalam masalah fiqhul muasyarah, namanya hakul qiwamah. Istilahnya dia yang memegang kendali rumah tangga dia nahkodanya, istri di belakang dia, di bawah dia. Tetapi tidak boleh hakul qiwamah itu memperlakukan istri dengan istihbab, menganggap istrinya seperti budak. Ini tidak boleh. Nah, ini diantara disebutkan oleh Nabi. Insyaallah keterangannya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang karena waktu Isya sudah masuk. Ya, intinya di dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang perilakuan. Dia pukul istrinya dengan semena-mena, dengan pukulan yang kuat. Ya, kemudian setelah dia pukul kata Nabi SAW, dia pukul di pagi hari. Begitu sore harinya bisa jadi dia bersenang-senang dengan istri. Di pagi hari dia siksa istrinya. Begitu setelah itu dia ingin mendapatkan kesenangan dari istrinya. Ya. Jadi kapan dia siksa, kapan dia ingin mendapatkan kesenangan, dia paksa istri atau dia ajak istrinya. Tidak bagus seperti itu. Pergaulan yang buruk dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah keterangannya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wa aqulu da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.